Om Swastiastu. Bali, pulau yang dijuluki Pulau Seribu Pura, terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona, hamparan sawah hijau, birunya laut, dan kemegahan Gunung Agung menciptakan panorama yang tiada duanya. Selain indahnya alam Bali, penerapan dari nilai-nilai agama Hindu juga masih sangat melekat dengan Bali. Salah satu contohnya adalah penerapan nilai-nilai yatnya. Apa itu yatnya? Apa latar belakang umat Hindu melaksanakan yatnya? Jenis-jenis yatnya dan contoh penerapan yatnya adalah hal yang masih sering dipertanyakan oleh para siswa di zaman sekarang. Video ini dihadirkan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Video ini akan menjelaskan mengenai apa itu yatnya, latar belakang umat Hindu melaksanakan yatnya, serta contoh spesifik dari pelaksanaan buta yatnya di kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Silka Yenta Setiawan, absen 35, dan saya ditemani oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Resda Mayani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Komarada Sepalogawa, saya absen 25. Perkenalkan, nama saya Gedihan Rapanyana, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Kadidah Dharma Saputra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuan Dika Diaraka, absen 36. Perkenalkan, nama saya Kade Fitri Wahyuni, nomor absen 16. Nah, teman-teman, kalian pasti tidak asing lagi dong dengan yang namanya yatnya. Tentu sebagian besar dari kalian pernah mendengar bahwa yatnya adalah korban suci yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata yat yang berarti mempersembahkan atau berkorban. Dari kata yat tersebut diubah menjadi yatnya yang menjadi pengorbanan, persembahan atau korban suci. Akan tetapi, makna dari yatnya lebih luas daripada itu. Ingin tahu lebih lanjut? Cek video abis ini. Jadi, perlu diketahui kalau yatnya sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Yatnya bukan berarti hanya mencakup ketika melakukan upacara-upacara keagamaan atau persembahyangan tertentu saja. Akan tetapi, mencakup seluruh perilaku dan tindakan yang kita lakukan dengan berdasarkan atas dharma dan dilakukan dengan tulus ikhlas juga merupakan yatnya. Yatnya sendiri juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan umat Hindu di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah paham kalau yatnya itu tidak hanya terkait dengan persembahyangan atau upacara-upacara besar saja, akan tetapi mencakup semua perilaku dharma yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Jadi, perilaku seperti menolong teman, menghibur teman, serta menjaga lingkungan juga termasuk yatnya loh. Nah, sekarang kita bahas apa sih ya hal yang melatar belakangi kita melakukan yatnya. Yuk disimak. Jadi, hal yang melatar belakangi manusia melakukan yatnya adalah karena setiap manusia memiliki 3 hutang sejak ia lahir. Nah, 3 hutang ini disebut sebagai trirene. Trirene berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata tri yang artinya 3 dan rene yang artinya hutang. Jadi, trirene adalah 3 hutang yang dimiliki manusia dan wajib dibayar. Bagian-bagian dari trirene ini adalah Dewa Rene, Pitra Rene, dan Resi Rene. Dewa Rene adalah hutang kepada Tuhan atau Dewa, lalu Pitra Rene adalah hutang kepada orang tua atau leluhur, serta Resi Rene adalah hutang kepada para resi atau guru. Nah, jadi dari adanya 3 hutang atau trirene tersebut kemudian menimbulkan pancayatnya. Pancayatnya sendiri adalah 5 korban suci yang ditunjukkan ke hadapan Sang Hyang Widi. Bagian-bagian pancayatnya yaitu dewayatnya, pitrayatnya, resiyatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Dewayatnya dan butayatnya disebabkan karena adanya Dewa Rene, kemudian resiyatnya disebabkan karena adanya Resi Rene, serta pitrayatnya
dan manusia yatnya disebabkan karena adanya pitrerene. Jadi singkatnya, manusia melakukan yatnya karena manusia memiliki 3 hutang atau trirene. Nah, sekarang yuk kita perdalam pengetahuan tentang Buddha yatnya. Nah, jadi Buddha-yatnya adalah sebuah upacara suci yang ditujukan kepada Buddha Kala atau makhluk bawah serta kekuatan alam. Buddha Kala sendiri adalah kekuatan alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali ke sifat positif, agar tidak mengganggu ketentraman hidup umat manusia di muka bumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Nah teman-teman, tidak terasa nih kita sekarang sudah bahas mengenai contoh-contoh penerapan Buddha yatnya di kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah disinggung di awal video, perlu diketahui kalau yatnya bukan hanya mencakup mengenai upacara-upacara atau persembahyangan besar saja, melainkan juga mencakup pada seluruh perilaku yang dilakukan dengan atas dasar dharma, serta dilakukan dengan tulus ikhlas. Salah satu contoh penerapan Buddha yatnya yang telah disinggung di awal video adalah menjaga lingkungan alam. Nah, mungkin salah satu dari kalian ada yang bertanya, memang benar ya dengan menjaga lingkungan hidup saja kita sudah termasuk melakukan yatnya? Kalau benar, apa buktinya? Nah, jadi gini teman-teman, pernyataan mengenai dengan menjaga lingkungan alam saja kita sudah melakukan yatnya itu memang benar adanya. Dengan catatan, kita melakukan hal tersebut dengan hati yang tulus ikhlas. Menjaga lingkungan alam ini merupakan salah satu contoh penerapan dari Buddha yatnya. Pernyataan ini juga telah didukung dan tertulis di sloka-sloka, yaitu sloka Lontar Agastya Purana dan Lontar Bhairawa Tantra. Untuk slokanya, berikut kutipan. Buddha yatnya kriyataha, Buddha kala bhavanam nirmalam, sakala jagat stiram, Buddha yatnya kriyataha. Terjemahannya, Buddha yatnya dilakukan untuk membersihkan alam Buddha Kala. Dengan demikian, keseimbangan alam akan terjaga. Panca Mahabhuta Sakala, Janma Moksha Karanam, Tatra Jagat Stapanam, Buddha yatnya kriyataha. Terjemahannya, 5 unsur besar yaitu tanah, air, api, udara, dan ether adalah penyebab kelahiran dan kematian. Buddha yatnya dilakukan untuk menjaga keseimbangan 5 unsur tersebut. Jadi, kutipan-kutipan sloka tersebut menjelaskan salah satu contoh penerapan Buddha yatnya yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari adalah menjaga lingkungan alam. Kebersihan lingkungan alam merupakan salah satu syarat terciptanya keseimbangan alam semesta. Dengan menjaga keseimbangan alam semesta, maka umat Hindu sudah melakukan Buddha yatnya. Nah, contoh spesifik dari perilaku menjaga kelestarian, keseimbangan, dan kebersihan lingkungan hidup adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman atau reboisasi, menyiram tanaman, serta menghemat penggunaan energi. Selain karena telah tertulis pada sloka-sloka, menjaga lingkungan hidup juga menjadi penting karena memiliki hubungan erat dengan berjalannya pelaksanaan yatnya yang lain. Hal ini karena pada beberapa jenis yatnya terkadang memerlukan yang namanya banten, yang mana pada banten tersebut tentu ada buah, bunga, dan lain sebagainya. Dengan kita menjaga kebersihan, kelestarian, dan keseimbangan alam, maka itu juga berarti kita telah menjaga persediaan bunga dan buah yang menjadi salah satu bagian penting dari sarana persembahyangan. Oleh karena itu, dengan hanya kita menjaga lingkungan hidup kita dengan penuh kesadaran dan tulus ikhlas, maka itu juga berarti kita telah melakukan yatnya, yang mana itu adalah melakukan Buddha yatnya. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyimaknya sampai akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.